Shalom teman-teman, kembali lagi kita pada malam hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk saya ajak teman-teman buat siapkan hati kita naikkan pujian lebih dalam kunyumbah. Haleluya, terima kasih. Thank you.
sekalian. Kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Engkau dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau tutup bungkus ibadah kami, Kau jagai tempat ini Tuhan, dimanapun teman-teman kami berada, Engkau berkati, Engkau selalu sertai mereka Tuhan, dimanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap memuji dan mengenal nama-Mu. Teman-teman yang percaya, mari katakan amin. Shalom. Oke, jadi pada malam hari ini kita melompat memuji nama Tuhan. Pokoknya yang ada di atas kasur tuh, ayo kita bangun dulu dong. Kita sama-sama melompat buat Tuhan. Dan buat yang lagi makan, makannya stop dulu. Terserah kalau lagi nyanyi, oke? Mari kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan Mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami percaya Tuhan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Ya gunung batu dan
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Woo! Thank you Tuhan, untuk kesempatan Engkau berikan Tuhan pada kami Tuhan, untuk nafas kehidupan Engkau berikan pada kami Tuhan. Dan sekarang kami ingin menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, oh Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi Yesus. Ku mau jadi seperti-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yesus. Kami siap Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Nya Tuhan yang menyampaikan, agar apa yang hamba-Nya sampaikan dapat menjadi rema di hati kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tutup bungkus firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Kita percaya kalau kita ada sampai dengan saat ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada, boleh menghirup udara dengan baik tanpa ada rasa yang kurang. Bagaimana teman-teman, masih bergairah dalam Tuhan pada saat ini? Saya harap kita pun semua sama-sama terus bergairah di dalam Tuhan. Bagaimanapun keadaannya saat ini, apapun zamannya, kita terus bergairah di dalam Tuhan. Kita tahu bersama saat ini bukanlah keadaan yang baik bagi dunia. Tapi statement itu bukan untuk orang-orang percaya seperti kita. Karena kita percaya, Yesus katakan, Ia tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Jadi, apapun keadaannya saat ini, satu hal yang kita pegang teguh, bahwa Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman, teman-teman. Nah, tapi ada satu hal yang saya takuti di saat ini, bukan karena pandemi ini, tapi yang saya takuti, di mana orang-orang kudus hanya berdiam diri, tidak bergerak. Untuk itulah pada malam ini saya mau sampaikan satu tema, yaitu pergerakan orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus, teman-teman? Orang kudus adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Kita buka ayatnya di Yohanes 17 ayat yang ke-14 sampai 19. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Ayat 14, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka di dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dalam pembacaan Alkitab tadi, kita menyadari kalau kita bukan dari dunia ini, teman-teman. Kita berasal dari Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita itu sudah paham. Dan dikatakan di ayat yang ke-18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Allah berinisiatif saat manusia jatuh ke dalam dosa. Allah bergerak sampai satu titik. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang sudah dia perbuat, agar keselamatan itu menjadi bagian bagi manusia. Untuk itu Allah kita adalah Allah yang bergerak, teman-teman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya berdiam diri saja, mendapat keselamatan yang sudah, lalu berdiam diri pada dunia, atau kita membuat suatu hal, bergerak untuk dunia ini? Seperti kita sudah diselamatkan oleh Allah, demikian pun kita boleh bergerak untuk menyelamatkan dunia ini. Di dalam surat-surat Rasul Paulus, orang kudus itu berarti orang-orang Kristen, teman-teman, pengikut Kristus. Ada poin yang saya catat di sini. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya katakan, kita diciptakan bukan dari dunia ini, tapi kita diciptakan dari Allah. Allah gak akan pernah menciptakan kita hanya untuk menu-menuhin bumi, teman-teman. Tapi tangkap satu hal, Allah menciptakan kita karena Dia punya maksud dan tujuan tersendiri buat kita ada di dunia ini. Untuk itu, sadari ini, teman-teman. Apapun keadaan kita sekarang, Allah punya rencana besar dalam hidup kita, dalam hidup saya, dan dalam hidup teman-teman. Karena dikatakan tadi, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik, teman-teman. Ada misi Allah yang ditaruh buat kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita tahu Yesus telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Misi Yesus bagi dunia ini sudah selesai, teman-teman. Tinggal bagaimana misi Yesus buat hidup kita pada dunia ini. Kita mau bergerak atau tidak? Atau kita hanya cukup berdiam diri saja? Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini adalah poin yang paling utama dan terutama untuk kita sebelum bergerak keluar. Kita harus serupa dan segambar dengan Allah. Kita tahu setelah Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, ada kejatuhan dosa di situ. Gambar dan rupa Allah menjadi rusak akibat dosa. Untuk itu kita pun sekarang ini terus berjuang untuk semakin serupa dengan Allah, serupa dan segambar dengan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita pun harus memahami kalau di hidup kita ada misi Allah bagi dunia ini. Poin yang kedua saya mau sampaikan, setelah kita tahu
bahwa kita ini diciptakan dari Allah. Ada misi Allah buat kehidupan kita bagi dunia ini. Kita diciptakan gak sia-sia cuman untuk menuhin bumi, tapi ada rencana Allah dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan, menjadi murid Kristus, teman-teman. Menjadi murid Kristus berarti menyangkal diri, melepaskan hak, dan bermanunggal dengan Kristus. Wow. Bagaimana teman-teman? Kita harus menyangkal diri, melepaskan hak, dan bermanunggal dengan Kristus. Memikul salib tidak sama dengan memikul beban diri sendiri atau beban manusia seperti sakit penyakit, kesulitan, kecelakaan, dan lain-lain. Tapi memikul salib artinya sukarela. Di Matius 16 ayat yang ke-24 katakan gini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Boleh ditandain garis bawah, kata setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada satu kesukarelaan, tidak dengan terpaksa kita dapat mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Yang kedua, harus terus-menerus setiap hari kita lakukan ini, teman-teman. Bukan hanya pas Paskah doang atau pas Natal doang, hari-hari besar Kristiani kita baru melakukan ini, enggak. Tapi sehari lepas sehari kita melakukan ini. Dan poin yang ketiga, salib adalah dasar utama dari pemuritan. Jadi pemuritan tanpa salib adalah kesia-siaan. Kita udah paham betul bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk menghancurkan setiap kelemahan-kelemahan kita. Dia yang harusnya ada di singgasana sana, dia rela turun ke dunia, meninggalkan sesuatu hal yang indah, yang nyaman. Dia hadir ke dunia untuk kamu dan saya. Karena kita berharga, kamu dan saya mahal. Untuk itu, tanamkan dalam hati kita, Christ in me, Kristus dalam saya. Mungkin buat teman-teman yang belum percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh buka hatimu pada malam ini, lembutkan hatimu, Dia dekat, starikan nafasmu, panggil Dia, undang Dia masuk dalam hatimu untuk sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Karena Dialah yang sudah datang ke dunia ini untuk menebus kita yang berdosa, sehingga kita beroleh keselamatan. Poin yang keempat, memikul salib karena Kristus. Apa itu memikul salib, teman-teman? Kita harus melepaskan hak kita dalam keduniaan ini. Kita berjalan bukan seperti diri kita sendiri. Dikatakan oleh Paulus, Roh Allah lah yang ada dalam diri kita. Untuk itu kita hidup karena Dia dan oleh Dia. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lanjut lagi. Dan juga di Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Apa artinya menderita untuk Dia? Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan, teman-teman. Dia punya hak untuk memilih hidupnya seperti apa, mau menikmati dunia seperti apa. Tapi di dalam Kristus, dunia adalah musuh terbesar daripada Allah. Untuk itu, kita gak bisa bersahabat dengan dunia. Kita gak bisa berkompromi dengan dunia. Karena dunia adalah musuh dari Allah. Karena kita diciptakan bukan dari dunia, sekali lagi saya sampaikan. Kita diciptakan dari Allah. Kita ada di dunia ini untuk misinya Allah. Dan kita mau lanjutkan dari misinya Kristus ada di dunia ini. Lalu poin yang ketiga,
poin yang terakhir saya mau sampaikan, kita harus bergerak bagi misi Kristus. Kita paham sebagai orang percaya, kita tahu amanat agung. Apa itu misi Kristus? Kita baca ayatnya di Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Wow. Inilah kisah ke-70 murid yang diutus oleh Yesus. Yesus memiliki murid ke-12 murid. Nah setelah itu dia memiliki murid ke-70. 70 murid. Dia utus. Dia melihat iblis jatuh seperti kilangan dari langit. Semua murid bersukacita karena kuasa-kuasa iblis tadi dikalahkan, tadi dipatahkan. Lalu di ayat berikutnya Yesus katakan, "Aku telah memberi kuasa kepadamu. Kamu dapat menginjak kalajengking. Kamu diberikan kuasa untuk melakukan segala suatu hal." Wow. Kita mau menjadi murid Yesus, amin. Dia berikan kuasa bagi kita. Bukan untuk para pendeta saja. Bukan untuk para pengerja saja dalam gereja. Tapi katakan di Alkitab, untuk semua orang-orang percaya dia berikan kuasanya bagimu dan bagiku. Untuk itu teman-teman, mari kita bergerak bagi misinya Kristus dalam dunia ini. Kita melangkah bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan mungkin dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita, dalam organisasi kita, atau dalam pelayanan kita, kita memiliki tanggung jawab, kita bekerja dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga dunia melihat ada nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Come on, saya berharap kita semua sama-sama bergerak teman-teman. Kita gak tahu ini akhir zaman atau apa. Yang kita tahu kita terus bergerak, karena pergerakan orang-orang kudus itu harus terus berjalan. Ayo kita ambil alih, kita ambil satu bagian untuk pekerjaan Kristus. Di akhir-akhir zaman ini juga saya menghimbau kita jaga kesehatan juga. Di masa-masa seperti ini kita harus jaga kesehatan, bukan karena kita takut mati, tapi kita mau mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus untuk diri kita di zaman-zaman ini dan zaman-zaman berikutnya. Amin teman-teman. Jadi jangan sampai kita kalah dengan keadaan saat ini. Tapi marilah kita bergerak bagi misinya Kristus. Sebelum saya tutup firman saya dengan doa, kita sama-sama dengarkan satu pujian. Kita resapi liriknya. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kiranya Tuhan menyentuh hidup kita lewat lagu ini.
mengaminkan itu ya Bapa. Setiap pujian yang tadi kami sampaikan padamu. Kalau pembuat jalan, Kau terus bekerja dalam hidup kami sampai dengan detik ini dan sampai kesudahan zaman. Kau selalu bekerja buat kehidupan kami. Untuk itu sebagaimana Engkau bekerja, kami pun ingin juga bergerak untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pimpin kami, pakai hidup kami, untuk kami terus menjalankan misi Kristus bagi dunia ini dalam kehidupan kami. Berikan kami keberanian, roh takut akan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, memimpin kami, memagari setiap apa yang akan kami alami ya Bapa. Kami percaya Kau tidak pernah berhenti dalam bekerja. Malam ini hamba-Mu sudah berkata-kata ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Engkau berbicaralah terus bagi setiap anak-anak-Mu yang menonton live streaming ini. Teruslah bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Pimpin mereka dalam rencana-Mu yang begitu ajaib. Kami terima berkat-Mu pada malam ini. Tuhan menyinari Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan memberikan wajah-Nya kepadamu, memberikan Kau damai, sejahtera, kasih karunia daripada Allah, limpah rahmat, senantiasa menyertai kamu sekalian sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan dalam segala suatu halnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat malam minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kamu.